Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, kembali lagi di channel saya Mama Wina Murifi. Nah teman-teman, di sini tuh saya mau bersih-bersih dulu halaman belakang karena masya Allah kangen banget untuk bersih-bersih halaman belakang ini. Karena semenjak lahiran saya itu belum bersih-bersih halaman belakang ya. Jadi saat ini tuh benar-benar ya alhamdulillah aja ya teman-teman karena bisa ngebersihin halaman. Karena biasanya itu yang ngebersihin halaman belakang itu tuh Pak suami ya semenjak saya lahiran. Jadi ini tuh perdana banget ya teman-teman saya bersihin halaman belakang. Nah pokoknya saya senang banget bisa beraktivitas normal seperti biasa teman-teman, karena alhamdulillah walaupun rumahnya sederhana saya itu senangnya rapi dan juga bersih ya teman-teman. Bukannya sok-sokan bersih, sok-sokan rapi, enggak sama sekali, tapi saya berpikir dengan rapi dan juga bersih itu tuh bikin nyaman saya dan juga keluarga saya ya. Walaupun rumah saya sederhana, insya Allah kalau rapi, kalau bersih itu tuh bikin betah ya. Nah alhamdulillah untuk bersih-bersih halaman belakang sudah selesai, dan kalau sampah udah dibakar ya teman-teman, jadi gak ada sampah untuk dibakar. Dan di sini langsung aja nih saya mau ngejemur dulu keset-keset ya teman-teman. Dan ini tuh keset-kesetnya udah pada kotor dan yang tersisa itu tinggal sedikit, jadi nanti nggak bisa ganti ya teman-teman kalau semuanya itu habis. Maka dari itu mumpung cuaca cerah, saya langsung aja nih untuk ngejemur kesetnya nih teman-teman. Nah ini dan juga ada ada baju bekasan ya, mohon maaf teman-teman belibet. Ini ada baju bekas itu tuh suka saya pakai lap ya teman-teman. Oke, setelah ini saya lanjut ke depan, dan di sini saya mau jemur-jemur dulu pakaian teman-teman sebelum beraktivitas yang lainnya lagi. Sebenarnya ini tuh ngejemur pakaiannya udah terlalu siang, tapi nggak apa-apa. Walaupun telat, yang penting semuanya itu selesai karena maklum ya teman-teman kalau punya dede bayi, masya Allah banget itu tuh ngatur waktunya benar-benar harus dipikirkan dengan jernih. Jadi kalau buru-buru itu tuh bikin stres ya, apalagi kalau di hati itu tuh pengen cepat selesai, sedangkan dede bayi rewel itu benar-benar kayak gimana gitu ya. Setidaknya kalau dibikin happy itu tuh benar-benar bikin adem ya teman-teman ya. Walaupun siang-siang seperti ini, yang penting sekarang mah selesai aja gitu ya, dibikin saya seperti itu. Oh ya, terima kasih kepada teman-teman semuanya yang kemarin udah berkomentar untuk rak susun baru saya teman-teman. Dan ada teman-teman nih yang nyaranin untuk rak susunnya itu diisi dengan snack ya. Nah teman-teman, bukannya nggak mau rak susun itu diisi dengan snack atau jajanan-jajanan anak-anak, tapi yang pastinya abang-abangnya dede bayi itu tuh suka dijatahin uang untuk jajan ya teman-teman per harinya. Nah kalau misalnya nih saya jatahin uang per harinya, terus saya sedain juga snack, itu tuh yang pastinya bakalan boros banget ya teman-teman. Oh ya, mohon maaf di sini kedengaran suara dede bayi karena dia itu lagi main, jadi saya nggak bisa gimana ya, nggak bisa stop. Karena apa? Karena ini tuh bener-bener waktunya mumpung luang ya teman-teman, jadi saya voice over aja mumpung dede bayinya anteng. Oke, lanjut lagi ke ceritanya. Nah kalau diisi snack jajanan, yang pastinya bakalan boros banget ya teman-teman ke keuangan saya. Karena bukannya nggak mau, bukannya nggak sayang sama anak-anak gitu teman-teman, karena kan pemasukannya nggak teratur ya, karena Pak suami itu nggak punya gaji bulanan. Yang pastinya itu saya harus benar-benar memanage uang sebaik mungkin. Dan untuk abang-abangnya dede bayi, alhamdulillah suka dicatahin uang per harinya itu untuk jajan ya teman-teman. Jadi untuk rak susun ini yang pastinya itu nggak bakalan saya isi dengan snack, tapi saya mau isi dengan kebutuhan di dapur ya teman-teman, mungkin dengan perabotan atau apalah gitu ya. Itu juga lagi saya pikirkan teman-teman. Oke, setelah jemur-jemur pakaian, di sini dede bayi atau dede Afiah ini udah bangun ya. Dan di sini mumpung agak anteng, langsung aja nih saya mau gercep untuk masak-masak ya teman-teman. Mudah-mudahan rewelnya itu nggak ada ya. Nah di sini barusan saya udah ngisi air karena saya mau ngerebus dulu kentang teman-teman yang kemarin saya beli dari pasar. Nah untuk kentangnya saya mau rebus semuanya aja ya teman-teman. Jadi masaknya itu untuk pagi dan sore sekalian biar nantinya itu nggak masak lagi. Nah ini dede bayinya itu sebenarnya agak rewel gitu ya teman-teman, tapi saya timang-timang sedikit sambil dinyanyi-nyanyiin gitu ya biar dia itu agak diem. Tapi ya yang namanya bayi teman-teman, antengnya itu kadang anteng banget gitu ya, kadang juga rewel gitu. Tapi di sini tuh saya nggak patah semangat teman-teman. Nah di sini saya pegang cabai, dan untuk cabainya itu nggak bisa diiris-iris, saya patah-patahin aja. Tapi teman-teman jangan khawatir ya, setelah saya petek-petekin cabai barusan itu saya langsung
tangan karena takutnya nanti pegang Dede Afiah dia itu pedih atau gimana gitu ya teman-teman. Dan cuci tangannya pun pakai sabun. Nah, dan sekarang saya itu pakai chopper baru dan sekarang saya mau cobain ya teman-teman, bagus atau enggaknya. Masya Allah tabarakallah, saya itu senang banget. Nah, di sini saya akalin ya teman-teman karena untuk colokannya itu agak longgar, jadi harus ditekan-tekan seperti ini. Alhasil tangan sebelah megang colokan dan tangan sebelahnya lagi megang choppernya ya teman-teman. Nah, untuk Dede Afiah dia itu kayak gimana ya, kayak kejet-kejetan gitu, nendang-nendang. Masya Allah, saya itu takut jatuh banget dan saya tahan Dede Afiah sekuat mungkin, jangan sampai Dede Afiah jatuh gitu ya. Nah, dan alhamdulillah itu untuk hasilnya bagus banget ternyata ya teman-teman. Jadi pisaunya itu tajam dan alhamdulillahnya itu untuk pembelian perintilan sekarang itu nggak ada komplain ya, walaupun alhamdulillah harganya itu standar ya teman-teman, nggak mahal dan juga nggak terlalu murah menurut saya mah. Ya harga segitu mah teman-teman menurut saya mah ya standar-standar aja, mahal-mahal aja ya teman-teman. Karena kalau dibilang murah mah itu harganya 1.000 atau 10.000, nah itu baru dibilang murah ya. Nah, dilanjut lagi, tadi itu Dede Afiah rewel teman-teman dan alhamdulillah ada ninnya ke rumah. Jadi untuk Dede Afiah dipegang dulu ninnya. Nah, di sini langsung aja nih saya mau gercep untuk masak ya teman-teman, untuk ngelanjutin masak biar nantinya itu tenang. Dan untuk mama atau untuk ninnya Dede Afiah alhamdulillah pekerjaannya itu sudah selesai, jadi bisa pegang Dede Afiah ya. Nah, ini untuk choppernya biar gak numpuk pekerjaan, langsung aja nih saya cuci teman-teman, biar nantinya itu tenang ya sehabis masak, gak ada banyak pekerjaan. Oh iya, bagi teman-teman yang bertanya rak susun dipakein dispenser beras itu tuh meleyot atau enggak, alhamdulillah enggak ya teman-teman. Nah, semenjak beli rak susun itu saya isiin beras teman-teman dan alhamdulillahnya enggak meleyot, enggak reot sama sekali. Teman-teman bisa lihat sendiri ya. Nah, mungkin untuk dispenser beras berat iya teman-teman yang pastinya karena diisiin beras ya. Tapi alhamdulillahnya itu tuh benar-benar nggak meleyot ya teman-teman. Dan untuk saat ini masih kosong juga rak bawahannya, dan insya Allah nantilah ya diisinya nyicil-nyicil aja. Saya akan coba beberapa bulan, teman-teman bisa lihat sendiri meleyot atau tidaknya. Dan alhamdulillah untuk tiang-tiangnya itu pada kokoh ya teman-teman. Dan untuk berasnya saya akalin aja ya teman-teman, diakalin. Untuk 10 kilo itu tuh saya akalin jadi 6 kilo gitu, 5 kilo. Berasnya itu nggak dimasukin semuanya. Karena kalau nggak diakalin seperti itu, saya takut juga ya teman-teman, itu tuh raknya rusak ya. Dan untuk 6 kilo atau 5 kilo beras itu alhamdulillah muat sih menurut saya, bahkan mungkin lebih ya. Karena saya itu masukin literannya kemarin itu di liter ya, bukan di kilo. Saya masukin 8 liter teman-teman. Nah, itu tuh berapa kilo tuh kalau di kilo. Dan alhamdulillah itu tuh baik-baik aja ya untuk raknya. Nah, dilanjut lagi dulu ke cerita videonya nih teman-teman. Nah, kemarin tuh ada beli ati ampela ya, ada ati ampelanya itu sudah saya rebus. Dan ini saya mau masak bersama kentang yang saya rebus tadi teman-teman. Karena ati ampelanya itu udah direbus, jadi tinggal potong-potong aja ya. Nah, singkat ceritanya ini tuh rebusan kentangnya udah mateng, jadi langsung aja nih saya mau salin di wadah karena setelah ini saya mau kupasin kentangnya ya teman-teman. Tapi mohon maaf apabila pas ngupasin kentangnya saya nggak rekam-rekam karena takutnya nanti kelamaan. Nah, lanjut lagi ke rak susun ya teman-teman. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah nyaranin beberapa saran, itu tuh saya tampung semuanya dan saya bener timbang-timbang ya. Saya juga ukur-ukur dulu, takutnya benar-benar nantinya itu roboh atau reot teman-teman ya. Tapi alhamdulillah benar-benar kokoh. Dan untuk berasnya langsung saya isi beras teman-teman. Dan untuk kiloannya saya nggak tahu ya, karena kemarin tuh saya isi 8 liter aja. Dan untuk kiloannya saya nggak tahu, teman-teman bisa perkirakan sendiri. Karena untuk beli beras
Itu tuh saya suka beli yang 25 kilo itu loh teman-teman, yang langsung besar itu. Jadi sisaannya saya masukin ke ember besar. Nah, setelah dispenser berasnya habis isinya, langsung lagi saya isi teman-teman dengan beras dengan cara di liter gitu ya. Nah, di sini saya gak bermaksud sombong atau gimana-gimana teman-teman, hanya sharing-sharing aja karena ada beberapa teman-teman yang nanyain itu tuh reot apa enggaknya, dan alhamdulillah enggak ya teman-teman, kokoh banget. Dan untuk berasnya sekali lagi saya itu pakai literan ya. Untuk isinya itu saya pakai 8 liter teman-teman, dan kalau di kilo saya kurang tahu. Jadi teman-teman bisa akumulasikan saja ya. Oke, singkat cerita di sini tuh kentangnya udah dikupas, udah dipotong, udah digoreng juga teman-teman. Nah, kenapa udah direbus lalu digoreng lagi? Biar gak cepat basi ya teman-teman nantinya. Jadi kalaupun ada sisaan agak sampai petang gitu, itu tuh gak bakalan cepat basi. Nah, setelah manasin minyak, langsung aja nih saya tumis bumbu yang udah diceper tadi ya teman-teman. Dan sengaja banget untuk bumbunya saya banyakin karena untuk kentangnya juga lumayan banyak. Segini pun takutnya itu bumbunya agak kurang ya teman-teman, tapi insya Allah cukup lah ya. Nah, langsung aja nih setelah saya tumis bumbunya dan wadah bekas bumbu tadi langsung aja saya cuci ya teman-teman, biar nggak numpuk pekerjaan. Oh ya, bagi teman-teman yang nanyain bunga artificial yang ada di wastafel, kemarin itu saya pakai dekat tudung saji susun ya teman-teman. Itu tuh harganya murah meriah ya. Kemarin tuh saya beli bulan-bulan kemarin itu tuh Rp8.000, tapi semalam saya lihat itu udah naik, itu tuh menjadi Rp13.000 saja ya teman-teman. Alhamdulillah untuk bunga artificial atau bunga hiasan plastiknya itu tuh benar-benar terjangkau dan menurut saya awet ya teman-teman. Itu tuh harganya lumayan murah, menurut saya murah banget, karena untuk harga segitu udah dapat potnya, udah dapat busanya juga. Jadi kita itu pas datang tinggal nancepin aja gitu ya teman-teman, bisa langsung dipasang, bisa langsung ditata teman-teman, bisa langsung dirias-rias deket barang-barang yang kita suka. Nah, karena kemarin itu saya coba-coba, tapi ternyata bagusan juga ya teman-teman kalau bunga yang pink itu dekat tudung saji susun, dan yang hijau itu tuh saya bakal alihkan lagi ke toples bumbu nanti setelah saya beli bunga artificialnya lagi ya. Karena kemarin itu saran adik saya nih, di dekat wastafel itu bagusnya itu bunganya yang pink teman-teman, karena lebih berwarna katanya. Jadi saya ambil lagi dekat wastafel, dan untuk di atas lemari dekat tudung saji susun itu tuh insya Allah nanti bakal beli lagi aja ya teman-teman setelah ada budgetnya, biar dapur saya itu lebih berwarna dan juga lebih cantik dan juga lebih manis ya teman-teman. Oke, lanjut lagi ke cerita videonya. Nah, ini untuk kentang anti ampelannya juga saya kasih bumbu kaldu ayam, gula pasir, dan juga kecap teman-teman. Tadinya itu nggak bakalan saya pakein kecap karena dari bumbunya itu sih merahnya kurang keluar ya teman-teman. Alhasil pas tadi saya aduk-aduk itu tuh lumayan pucat juga. Jadi saya pakein kecap biar lebih cantik aja ya teman-teman warnanya. Nah, alhamdulillah untuk kentang ati ampela bumbu kecapnya sudah matang ya teman-teman. Langsung aja nih saya sajikan di wadah, karena memasaknya tidak perlu lama karena kentangnya udah matang, ati ampelanya juga udah matang. Jadi pas menumis bumbu itu tuh nggak perlu nunggu lama, paling dipakein sedikit air aja itu tuh untuk melunakkan bumbu-bumbu dan juga supaya meresap ya teman-teman, agar bumbunya itu merata. Nah, untuk ati ampela dan juga kentangnya ini saya bagi dua wadah aja ya teman-teman, untuk pagi dan juga sore. Jadi sekalian aja ya masak-masaknya. Nah, kalau dipakein satu wadah nantinya itu keacak ya teman-teman, kalau misalnya abang-abangnya dede bayi itu tuh mau makan. Dan kalau dibagi dua wadah seperti ini itu tuh bakalan terjamin ya teman-teman, nggak bakalan keacak-acak gitu. Oke teman-teman, untuk video kali ini sampai di sini dulu. Terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Akhir kata dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.